Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man angana ala qatli muslimin bisatri kalimatin laki Allah maktuban baina ainaihi. Kemudian wakarat bin Habib Adul amsakatil ma' fa nafa'allahu azza wa jalla bihannas fasyaribu minha wasaku wa zara'u. Ada tanah amanul ard pada kiri dan seterusnya itu ahlul baitnya Rasulullah karena mereka orang-orang yang suci dari melakukan dosa-dosa, karena mereka berakhlak mulia seperti Rasulullah, mereka lah yang mengamankan bumi, bukan asal bawa darahnya aja. Fuad namanya, saya nggak mau panggil Gus. Iya, oke. Fuad Pleret. Iya, oke. Ini orang bodoh. Dan di situ dia bilang begini, ahli baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi fadzakiri. Dia bawa itu. Jadi hum amanul ard pada kiri dan seterusnya itu ahlul baitnya Rasulullah karena mereka orang-orang yang suci dari melakukan dosa-dosa. Itu. Yeah. Dia bilang ahli baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi fadzakiri. Habaib itu, ahli bait itu orang-orang yang suci. Jadi kalau ada yang nggak bener itu bukan habaib itu. Ini kan pernyataan bodoh, pernyataan yang tanpa dalil. Makanya kalau apa-apa pakai kitab, pakai maroji. Ini si Fuad orang bodoh. Saya sebenarnya nggak mau nanggepin, karena dia orang bodoh. Ya, sipulan aja, sipulan. Nggak, Fuad. Iya, oke. Membaca kitab kuning adalah sesuatu yang suka dilakukan oleh orang-orang yang bisa untuk membacanya dan memahaminya. Membaca kitab kuning atau mengartikannya tidak bisa dengan hanya mengartikan dari kalimat tersebut saja. Bahkan, untuk memaknainya sangat dibutuhkan rujukan dari ayat-ayat lain, dari riwayat-riwayat lain, dari hadis-hadis lain, untuk membenarkan apa maksud dan tujuan dari dan untuk makna tersebut. Secara mengejutkan, Habib Bahar mengatakan Gus Fuad Pleret orang bodoh. Bukan tanpa alasan, Habib Bahar mengatakan semuanya itu karena menurutnya Gus Fuad telah salah mengartikan dari apa yang telah dikatakannya atau disampaikannya. Dalam kesempatan itu Gus Fuad mengatakan, Jadi hum amanul ard pada kiri dan seterusnya itu ahlul baitnya Rasulullah karena mereka orang-orang yang suci dari melakukan dosa-dosa, karena mereka berakhlak mulia seperti Rasulullah, mereka lah yang mengamankan bumi, bukan asal bawa darahnya aja. Ini bukan berarti saya itu mengingkari Habibullah, enggak. Darah itu ada tempatnya, ilmu itu juga ada tempatnya. Sayyidina Ali tak lama berselang, karena dianggap menyerang para habaib, Habib Bahar pun menanggapi ucapan Gus Fuad. Bahkan Habib Bahar menanggapi cara memahami Gus Fuad dalam baca kitab. Menurut Habib Bahar, Gus Fuad bodoh karena tidak becus untuk memahaminya. Fuad namanya, saya nggak mau panggil Gus. Iya, oke. Fuad Pleret. Iya, oke. Ini orang bodoh. Ini orang bodoh. Ya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Yeah. Dia bilang ahli baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi fadzakiri. Habaib itu, ahli bait itu orang-orang yang suci. Jadi kalau ada yang nggak bener itu bukan habaib itu. Ini kan pernyataan bodoh, pernyataan yang tanpa dalil. Makanya kalau apa-apa pakai kitab. Pakai maroji. Dia bahas tentang ahli baitil Mustafa Tuhuri. Ahli baitil Mustafa Tuhuri. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Itu dalilnya. Ahli baitil Mustafa Tuhuri, ahli bait Mustafa, keluarga, anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira.
Allah ingin menghendaki mengeluarkan kotoran-kotoran dalam diri kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Dari situ aja dia udah salah. Bodoh. Cuma tahu itu, nggak tahu asbabun nuzul ayatnya, nggak tahu ini kosidahnya. Ini kan kosidah, kosidahnya karangan siapa? Baca kitab belepotan kok. Nah, hum amanul ardi fadzakiri kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nujumu amanu li ahli sama wa ahli baiti amanu li ahli al-ard. Hum amanul ard, mereka kata mereka itu adalah pengaman bagi penduduk bumi, keamanan. Jadi bintang-bintang di langit ini sesuai sabda Rasul, bintang-bintang di langit itu adalah keamanan bagi penduduk langit. Sedangkan para habaib, para keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, mereka adalah keamanan bagi penduduk bumi. Terus dia bilang habaib nggak usah dakwah di Indonesia, bikin rusuh, bikin kacau, dari 100 1 2 aja. Wali Songo itu habaib. Kalau nggak ada Wali Songo, itu orang nggak bakal kenal Islam. Perdebatan itu tidak lain berawal dari ucapan Gus Fuad yang mengatakan bahwa para habaib yang berdakwah di Indonesia dianggap menimbulkan kekacauan. Bahkan semua terkejut saat mendengar Gus Fuad mengatakan para habaib yang mendakwahkan Islam secara keras membuat sebagian umat Islam menjadi murtad. Bahkan kalau boleh saya menyarankan itu, untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan merusak aja itu kebanyakannya. 1 2 aja, kalau 100 sayyid atau habib yang ceramah itu yang benar cuma 2 apa 3. Yang lain ngaco aja, bikin gaduh aja, bikin ngancem-ngancem, nakut-nakuti pribumi aja. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu, banyak orang Islam murtad.